Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan coba memulai membahas atau menjelaskan apa yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Pengarang Safinatun Najah adalah Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer al-Hadrami. Hadrami itu adalah Hadratul Maut yang ada di Yaman Selatan, yang mana beliau adalah seorang ahli fikih, pengamal tasawuf, pendidik yang dikenal sangat ikhlas, penyabar, dan juga beliau adalah seorang qadi yang adil dan juga zuhud. Dan ada yang mensyarahi kitab beliau, syarahnya yang bernama Kasyifatus Saja, pengarangnya adalah Al-Alim Al-Alamah Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Kita mulai saja pembahasannya, yaitu pembahasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alasan musonib mengarang kitab Safinah ini dengan memulai menulis basmalah ini adalah iktidaan bil kitabil ajiz. Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama adalah mengikuti Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang pertama ada yaitu ungkapan ataupun ayat basmalah. Yang kedua adalah mengikuti salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi kulu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar au akto au ajdam. Segala perkara yang memiliki suatu hal penting yang tidak dimulai perkara itu dengan basmalah, maka perkara itu laksana makhluk yang terpotong ekornya, atau terpotong tangannya, atau terpotong ujung jarinya. Dalam artian hewan tersebut tidak sempurna. Begitu pula amal ibadah yang tidak diawali dengan basmalah, maka amal ibadah tersebut dikategorikan tidak sempurna. Di dalam basmalah Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan dua sifat. Yang pertama adalah Ar-Rahman dan yang kedua adalah Ar-Rahim. Isi daripada Ar-Rahman ataupun makna Ar-Rahman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat besar. Isi daripada Ar-Rahman ada tiga. Yang pertama adalah nikmatul ijad, nikmat diciptakan. Yang kedua adalah nikmat imdad, nikmat dipanjangkan umur. Yang ketiga adalah nikmat iman dan Islam. Sifat Allah yang kedua yang ada di dalam basmalah adalah Ar-Rahim. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat kecil. Jadi kalau Ar-Rahman nikmatnya nikmat besar, Ar-Rahim nikmatnya nikmat kecil. Dimaknai dengan nikmat besar karena yang menerimanya banyak, yaitu mukminin dan juga kafirin. Sedangkan Ar-Rahim disebut nikmat kecil karena yang menerimanya adalah sedikit, yaitu hanya orang-orang mukmin saja di akhirat. Isi daripada nikmat Ar-Rahim ada dua. Yang pertama adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Dan hukum membaca basmalah di dalam kitab I'anatul Talibin ada 5. Yang pertama ada yang wajib, yaitu membaca basmalah ketika kita sholat. Tepatnya ketika kita membaca Al-Fatihah, maka di madhab Syafi'i diwajibkan membaca basmalah karena basmalah sebagian daripada Al-Fatihah. Yang kedua, hukum membaca basmalah adalah sunnah ain, seperti membaca basmalah ketika wudhu, mandi besar, dan juga yang lainnya.
Yang ketiga, hukum membaca basmalah ada yang haram, yaitu membaca basmalah ketika mengerjakan sesuatu yang haram dati, seperti zina, seperti membaca basmalah ketika meminum arak. Yang keempat adalah makruh, yaitu membaca basmalah ketika melakukan sesuatu yang hukumnya makruh zati, makruh secara zatnya, yaitu seperti melihat kemaluan istri dan juga ketika menyabut uban. Yang kelima, hukum membaca basmalah adalah mubah. Jadi boleh-boleh saja, tidak wajib, tidak haram, tidak makruh. Yaitu ketika kita misalnya memindahkan satu barang dari tempat A ke tempat B, maka itu hukumnya mubah. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam.